響くされまねねスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 Go ahead. Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ane mau ngebahas dari salah satu hero limited banner fase ketiga, yaitu si Halibel UR ya. Jadi si Halibel ini tipenya adalah White Tiger, kemudian dia itu juga memiliki core. Tapi kenapa si Halibel ini nasibnya itu sama kayak si Grimjo ya? Jarang bener dipakai sama orang-orang. Jadi kira-kira dari skill-skillnya itu kayak apa? Oke, langsung aja kita lihat skill-skill punyanya si Halibel ini. Yang pertama kita lihat dari mastery skillnya. Jadi dia tuh ngasih damage ke satu musuh. Kemudian jika HP Halibel lebih tinggi dari 50%, serangan ini memberikan 40% peningkatan damage atau dia meregenerasi 20% dari HP yang hilang ya. Jadi dari mastery skillnya, kalau dia tuh nggak ningkatin damage sebesar 40%, dia tuh nge-heal sebesar 20% dari HP yang hilang. Jadi yang didapatkan dari mastery skill ini adalah salah satu dari kedua ini. Selanjutnya kita melihat dari ultimate-nya. Jadi ultimate-nya itu ngasih damage ke barisan depan musuh. Kemudian jika target memiliki karakter apapun di barisan belakang, damage meningkat sebesar 70% ya. Jadikan si Halibel ini nyerang barisan depan. Kemudian kalau barisan belakangnya target ini masih ada karakter, maka dia itu bisa ningkatin damage sebesar 70%. Kemudian Halibel mendapatkan peningkatan 20% range damage skill untuk setiap karakter sekutu yang mati ya, dan ini tidak dapat di dispel, nggak dapat dihilangkan. Jadi kalau ada teman kita yang mati, maka si Halibel ini bisa mendapatkan 20% range damage skill. Kemudian Halibel meregenerasi 30% dari HP yang hilang setelah menggunakan skill ini. Jadi setelah ultimate, Halibel itu bisa nge-heal sebesar 30% dari HP yang hilang. Kemudian untuk efek Janpa Kutonya sendiri, jika target serangan adalah satu musuh, skill ini memberikan 100% damage tambahan dan ada kemungkinan 30% untuk nge-stun target selama satu ronde ya. Jadi efek Janpa Kutonya itu tidak bagus untuk dibawa ke PvP ya, ke arena. Tapi untuk 1 versus 1 ini Janpa Kutonya itu sangat bagus. Jadi buat kalian nantinya yang pingin ngambil si Halibel, menurut Ani nggak wajib untuk ngambil Janpa Kutonya ya, karena Janpa Kutonya itu kalian tahu sendiri hanya untuk 1 versus 1, bermanfaat untuk 1 versus 1. Selanjutnya kita melihat dari pasif bintang 4-nya. Jadi setiap kali sekutu mati, Halibel meregenerasi 15% dari HP-nya saat ini. Jadi setiap ada teman kita yang mati, maka si Halibel ini bisa nge-heal ya. Jadi kalau Halibel kalian itu ditaruh belakang, kemudian tim kalian itu ada yang mati, maka si Halibel ini bisa menjadi salah satu karakter yang hidupnya itu paling akhir ya. Karena setiap karakter kita yang mati, dia itu bisa nge-heal, otomatis bisa nge-heal. Kemudian dia itu juga mendapatkan 300 rage. Oke, jadi kalau ada teman kita yang mati, selain dia itu bisa nge-heal, dia tuh juga bisa mendapatkan 300 lagi ya. Kemudian kalau si Halibelnya yang mati, maka dia tuh bisa meningkatkan rate damage reduction semua sekutu selama 2 ronde. Dan ini meningkatnya itu sebesar 6%. Nah ini masih bisa meningkat seiring meningkatnya level skill kalian. Jadi itu dia pasifnya. Jadi kalau ada teman kita yang mati, Halibel bisa nge-heal dan dapetin 300 lagi. Tapi kalau Halibelnya yang mati, maka dia tuh bisa meningkatin rate damage reduction untuk teman kita selama 2 ronde ya. Oke, dan sekarang kita mau melihat pertandingan dari si Halibel UR ya. Jadi pasifnya itu kalau ada teman kita yang mati, dia tuh bisa nge-heal ya. Kemudian dari ultimate-nya, dia tuh juga bisa nge-heal 30% dari HP yang hilang. Oke, ini dia bisa nge-heal. Tapi sayangnya si Halibel ini nggak bisa memberikan efek apapun ya. Janpa Kutonya pun sendiri itu hanya berfungsi ketika 1 versus 1. Jadi menurut Ani kalau seumpamanya kalian main Halibel, ini mendingan ditaruh di depan aja ya, jangan ditaruh di belakang. Jadi biarin dia tuh mati nggak apa-apa, kalau mati kan bisa ningkatin rate damage reduction. Daripada dia tuh ditaruh belakang kemudian yang hidupnya paling akhir, percuma ya. Hidup paling akhir pun kalau nggak bisa ngasih damage yang gede, ini nggak bakal bisa ngekill musuh. Oke, ini dia kita masih memasuki ronde kedua ya. Aizen jalan ultimate, kemudian si Haineko. Oke, ngurangin defense.
Yuk si Ulquara. Nah, si Yoruichi. Padahal dia hero-nya itu White Tiger, kemudian memiliki core, tapi nasibnya itu sama kayak si Grimmjow. Tapi buat kalian yang pingin main si Halibel, ini mendingan dijadiin semi tank ya. Lumayan lah ditaruh di depan, karena dari ultimate-nya juga dia tuh bisa nge-heal. Oke, si Chigo jalan. Orihime nge-heal. Ini susah sih kalau ngelawan Orihime beginian. Nge-heal mulu. Oke, masih hidup ya. Masih hidup. Tapi nanti ketika ada teman kita yang mati, otomatis dari pasifnya si Halibel dia tuh bisa nge-heal ya. Oke, itu kan ada yang mati, dapat heal lagi, kemudian dapat 300 red. Jadi si Halibelnya itu bisa langsung ultimate. Tapi sayangnya ultimate-nya di sini nggak sakit ya. Ultimate-nya di sini tuh nggak sakit. Andaikan ultimate-nya tuh damage-nya gede, ini menurut Ane itu karakternya tuh boleh dipertimbangkan untuk diambil. Oke, di sini masih bisa bertahan semua. Masih ada 5 karakter dan Halibelnya pun masih bisa bertahan. Oke, tuh kan kalian bisa lihat ya. Semakin banyak teman kita yang mati, maka si Halibel ini langsung nge-heal terus. Jadi ini si Halibel ini bisa menjadi karakter yang hidupnya itu paling terakhir. Kalau teman kita itu pada mati semua, ya si Halibel kan dapatkan heal otomatis. Dia itu bisa hidup paling akhir. Oke, masih bisa bertahan. Kita lihat di ultimate oleh si Gin. Nah, tuh kan kalian bisa lihat ya. Yang lainnya mati, tapi si Halibel nge-heal lagi. Karena itu dari pasifnya. Oke, di sini Halibel tinggal sendirian. Kita lihat damage-nya tetap geli ya. Jadi percuma ya. Walaupun dia hidup tapi nggak bisa ngasih damage yang gede, percuma. Jadi menurut Ane kalau kalian main si Halibel mendingan taruh di depan aja, biarin jadi tumbal ya. Oke, dan sekarang kita menuju ke pertandingan selanjutnya yang dimana si Halibel UR ini ditaruh di depannya. Oke, Dangai jalan, Widih langsung mati ya sama si Dangai. Tapi si Dangainya di sini diincer sama si KJ sini, otomatis mati sih kayaknya sih. Mati kayaknya. Oke, Sinelial jalan, kita lihat ultimate, Halibel ke stun. Nah, ketika ada yang mati, nge-heal ya. Nah, itu sih bagusnya kalau ditaruh di depan ya. Jadi buat tanker tambahan lah, jadi semi tanker. Karena kalau tim yang belakang kita mati, maka si Halibel kan bisa nge-heal dan itu sangat bermanfaat daripada Halibelnya tuh ditaruh di belakang. Oke, memasuki ronde kedua. Di sini kita lihat. Oke, Halibel ultimate, tuh kan kalian gak ada rasa ya. Oke, kita lihat Soifon. Widih, mantap sekali Soifonnya ya. Langsung nge-kill loh. KJC-nya itu langsung mati oleh ultimate-nya si Soifon. Widih, mantap juga kalau Soifon di-build dengan maksimal. Oke, memasuki ronde ketiga. Di sini Ulquara ultimate, kemudian Byakuya. Oke, ngasih efek bleed, kita lihat. Digabungin sama Ulquara V1, biarin dotnya itu meledak. Oke, Nelial ultimate lagi, kena stun lagi. Ini si Halibel ngapain lagi, kena stun mulu. Oke, kena stun, di-heal oleh si Orihime. Kemudian Soifon ultimate, oke mati lagi sama si Soifonnya ya. Wow, parah sih. Soifonnya di sini yang MVP ya, karena ngekill DPS dia, attacker dia yang paling belakang. Satunya tuh dibunuh sama si Dangai tadi. Tapi buat Soifonnya ini GG sih. Kemudian Halibelnya masih bisa bertahan walaupun ditaruh di depan. Kalau yang punya lawan itu Halibel SSR ya. Kalau yang ini Halibel SR. Oke, di sini memasuki ronde ke-7. Sama-sama masih bisa bertahan. Kita lihat nih, apakah sampai ronde ke-10 ada yang mati atau enggak ya. Oke, sama-sama pakai si Orihime, ini sih yang bikin susah. Jadi di pertandingan ini bertahan sampai ronde ke-10 ya, dan dimenangkan oleh yang sebelah kiri yang ada Soifonnya. Oke, jadi itu dia pembahasan dari si Halibel UR. Jadi menurut Ane si Halibel ini walaupun dia tuh punya core, kemudian tipenya hero White Tiger, tetap ya belum bisa dijadikan DPS untuk nge-carry tim kita. Tapi kalau dijadikan semi tanker ini boleh lah. Boleh kalian build. Tapi menurut Ani ya udahlah skip aja ya. Mendingan kalian nge-build
hero White Tiger yang lainnya daripada nge-build si Halibel ini. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.